kembali lagi dalam acara TFC bersama saya Elsya Soilait, dan hari ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Aketa Putri dalam buku perenungan Teens for Christ dengan judul Berani Beda Karena Benar, yang diambil dari Matius pasal 27 ayatnya ke-57 sampai dengan 61. Nah, tapi sebelumnya mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, Firman-Mu menjadi penolong bagi setiap kami. Firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Firman-Mu lah yang menjadi sukacita bagi kami semua. Firman-Mu bersama akan kami baca dan renungkan. Tolong bimbing kami, tolong sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teens, hari ini kita akan bersama merenungkan tema Berani Beda Karena Benar dengan berfokus pada Matius pasal 27 ayatnya ke-59 sampai dengan 60. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru. Nah, teens, bersama nih kita mau melihat nih dari zaman ke zaman nih ada yang dinamakan dengan tren. Dan tren ini adalah sesuatu yang kemudian banyak orang mengikutinya. Mau itu perkembangan dari gaya hidup, mau itu fashion, ataupun itu gaya bicara. Ketika itu menjadi sebuah tren, maka orang akan cenderung untuk mengikutinya. Nah, teens, keberanian kita untuk tampil beda, karena berbeda itu kadangkala dianggap ya tidak lazim lah, ya dianggap kemudian aneh lah. Nah, hal itu membuat orang kemudian menjadi enggan untuk berani tampil beda. Kalaupun ada, itu tidak semua loh yang berani untuk tampil beda. Dan biasanya ya tampil beda karena alasan-alasan tertentu. Ada yang memilih tampil beda supaya diperhatikan, orang jadi perhatian nih dengan dia. Ada pula yang tampil beda karena dia malas untuk belajar dan tidak mau terbuka terhadap perkembangan yang ada. Hanya sedikit yang berani tampil beda. Contohnya adalah Yusuf dari Arimatea. Dia berani tampil beda dengan memegang teguh kebenaran. Dalam Injil Matius, Yusuf dari Arimatea ia diperkenalkan sebagai seorang yang kaya yang telah menjadi murid Yesus. Namun kalau kita lihat di dalam Injil Lukas, sebenarnya di sana menjelaskan bahwa Yusuf ini adalah anggota majelis besar yang menyalibkan Yesus, yaitu Mahkamah Agama. Ia sebenarnya tidak setuju loh dengan keputusan hukuman mati terhadap diri Yesus. Nah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghalangi hukuman mati terhadap Yesus, karena ada kemungkinan bahwa pendapatnya tidak didengar pada saat itu. Yusuf pun kemudian mengambil sebuah langkah yang cukup berani, yaitu dia meminta mayat Yesus, lalu dia kemudian menguburkannya di kubur baru yang belum pernah ditempati sama sekali. Padahal nih teens, pada zaman dulu para penerima hukuman salib nih, mereka biasanya tidak dimakamkan secara layak. Karena apa? Karena hukuman salib itu sengaja diberikan dengan tujuan untuk memberikan efek jera supaya orang-orang ini menjadi takut dan tidak melawan pemerintah yang ada. Nah, teens, tindakan dari Yusuf dari Arimatea ini adalah sebuah tindakan yang sebenarnya patut kita contoh. Karena apa? Karena dia berani terlihat berbeda dengan memegang teguh kebenaran yang ada. Terlebih lagi, hal ini menyangkut nyawa seseorang. Nah, teens, mulailah bertindak benar meski berbeda, baik dalam pergaulan sehari-hari, pergaulan sekolah, di dalam gereja, ataupun di dalam kehidupan masyarakat. Karena ketika kita berbicara kehidupan yang berbeda nih teens, hal itu membuat kita seringkali dipandang aneh untuk masyarakat sekitar. Tetapi ketika berbeda karena kebenaran, maka lakukan dan kerjakan hal itu. Karena itu akan membentuk karakter yang baik di dalam diri kita masing-masing. Kiranya Tuhan memampukan kita dan memberkati kita. Mari kita bersama menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, menjadi berbeda kadangkala kami tidak berani, kadangkala kami ragu, kadangkala kami enggan untuk melakukannya.
apabila hal itu juga terutama berbicara tentang kebenaran. Maka ajarkan kami, tuntun kami, dan perlengkapi kami supaya kami boleh tampil beda dengan memegang kebenaran yang datangnya dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke teens, sampai jumpa kembali ya di dalam perenungan-perenungan kita berikutnya. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan juga bagikan supaya semakin banyak nih teman-teman kita yang terberkati dan juga mereka bisa bersama merenungkan firman Tuhan. Sampai jumpa lagi. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.